Halo semuanya, selamat datang di podcast DLM Unsud 2025. Nah, kenalin aku Fahmi selaku moderator. Di sini kita bakal ngobrol santai dan bahasanya cukup serius, di mana kita akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi oleh seorang driver ojol yang terlindas oleh kendaraan oknum aparat. Nah, sekarang kita ditemani nih oleh narasumber yang keren banget yang paham soal HAM dan juga isu sosial. Nah, dari Mas Raihan bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rakian. Saya dari Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi Kamisan Purwokerto ini kurang lebih sudah berdiri selama 3 tahun di Purwokerto. Nah, makasih banget ya Mas Raihan yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast DLM Unsud 2025. Nah, sebelumnya teman-teman pasti familiar kan tentang pelanggaran HAM. Nah, bisa dijelasin nggak Mas Raihan tentang pelanggaran HAM itu sendiri? Oke, kalau saya diminta untuk ngomongin terkait hak asasi manusia, pasti kita akan bicara sangat luas karena HAM itu sendiri cangkupannya sangat luas. Kalau kita ngelihat secara historis di Declaration of Human Rights, terus diadopsi kepada Undang-Undang tahun 1999, hak asasi manusia itu melingkupi hak sipil, hak politik, hak budaya, hak pekerjaan, hak ekonomi. Jadi hak asasi manusia itu bukan melulu soal teman-teman punya ruang untuk menyuarakan pendapat, tidak diintimidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat HAM secara umum, teman-teman nggak mendapatkan pekerjaan, artinya negara juga melakukan suatu tindakan pelanggaran HAM. Karena tugas negara itu cuma 3 hal, Mas Fahmi. Yang pertama adalah menghormati setiap hak asasi manusia, yang kedua adalah melindungi setiap hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah memenuhi setiap hak asasi manusia. Apa yang dinamakan sebagai pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah ketika negara melalui instrumen negara tidak melakukan 3 hal ini: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, kalau yang namanya pelanggaran HAM itu ada 2. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu yang saya tadi jelaskan. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu ada 2 hal yang bisa mengkategorikan menjadi pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah genosida. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan ini ruang lingkupnya banyak. Salah satunya adalah penculikan secara paksa, pembunuhan secara sistematis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin soal kasus Afan yang tadi dijelaskan oleh Mas Fahmi di awal gitu, apakah kasus Afan merupakan tindak dari pelanggaran HAM? Jelas, ini adalah tindakan pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh instrumen negara kepada masyarakat sipil, bukan masyarakat sipil kepada masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil kepada masyarakat sipil itu bukan pelanggaran HAM, itu namanya tindak pidana. Jadi jelas mengapa disebut sebagai pelanggaran HAM. Karena yang pertama menggunakan alat yang berlebihan untuk membunuh seseorang dan dilakukan oleh instrumen negara yaitu aparat kepolisian. Kalau kita ngelihat catatan-catatan di Indonesia banyak sekali, Mas, pelanggaran HAM yang sampai hari ini belum dituntaskan. Negara enggan untuk mengakui, mengakui aja nggak mau, apalagi untuk menyelesaikan. Mungkin nanti akan kita diskusikan bareng-bareng soal itu. Oke Mas, makasih penjelasannya. Berarti pelanggaran itu kan nggak sesimpel itu ya. Jadi kita pemerintah ngelakuin suatu tindakan ke kita berarti juga dapat disebut pelanggaran HAM. Nah, terus terkait yang ojol nih yang terlindas di tengah aksi demo, itu menurut Mas Rakihan itu kenapa sih kasus ini tuh bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM dan dampak sosialnya itu ke komunitas ojol dan masyarakat tersebut? Oke, pertama tadi udah aku sampaikan bahwasanya jelas ini harus disebut sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Lalu
Apa sih sebetulnya yang membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran HAM? Pertama, pembunuhan ini menggunakan alat yang berlebihan. Kita lihat menggunakan mobil yang bebannya ton-tonan begitu. Dan sebetulnya ketika melindas itu masih ada sekian detik untuk tidak melanjutkan maju. Tapi dari aparat kepolisian malah memilih untuk maju dan menabrak, melindas gitu ya. Melindas saudara Afan, almarhum Afan. Ini membuktikan satu rencana pembunuhan dan tindak pidana dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tapi Mas Fahmi, kalau kita ngelihat data dari Amnesty pada tahun 2024 dan tahun 2025 mengatakan bahwasanya kepolisian ini merupakan salah satu lembaga negara yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat dalam hal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Jadi kepolisian ini menjadi salah satu lembaga negara yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan adanya pelanggaran HAM. Dan kita melihat jelas bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat. Lalu impact sosialnya apa? Yang pertama adalah masyarakat semakin tidak merasa aman. Bukan hanya masyarakat, terkhusus untuk teman-teman ojol. Bahwasanya ojol yang datang ke lokasi untuk mengirimkan pesanan saja bisa ditelindas, bisa dibunuh. Apalagi teman-teman ojol yang lain. Ini menjadi satu hal yang mengkhawatirkan untuk masyarakat, bahwasanya telah begitu banyak pelanggaran HAM yang terjadi, tapi selalu diulang terus-menerus oleh negara kepada masyarakat. Kita bisa ngomong bahwasanya mungkin hari ini kita sedang mengalami darurat hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat. Menarik nih Mas. Aku juga punya pertanyaan. Kalau misalnya kan kata Mas Rekan kan lembaga kepolisian itu yang paling banyak melakukan tindakan pelanggaran HAM. Nah, apabila kita terkena pelanggaran HAM, kita itu harus kayak melapor kemana gitu? Oke. Pertama ya, kasus kita ngomongin bagaimana sejarah dari pelanggaran HAM dari 65. Hari ini kemarin 30 September. Kita jangan lupa juga ada pembantaian lebih dari 500.000 orang sampai 1 juta orang yang dibunuh tanpa pengadilan, tanpa bukti yang jelas. Lalu kita merujuk kepada tahun 97-98. Banyak sekali korban penculikan, pemerkosaan, tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Tanjung Priok, 7 September pembunuhan Munir dan lain sebagainya. Kita harus melihat secara historis. Apakah negara berusaha untuk menyelesaikan? Saya rasa tidak. Negara hanya memberi janji kepada masyarakat ketika pemilu. Misalkan saya katakan, aksi Kamisan sudah 18 tahun Mas berdiri. Bayangkan 18 tahun berdiri, mereka menyuarakan pendapatnya, menuntut negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, Dua rezim sudah menemui aksi Kamisan dari SBY dan Jokowi saat itu. Tapi nyatanya apa? Mereka hanya memberikan omong kosong janji manis kepada pegiat Kamisan dan masyarakat. Dan sampai hari ini tidak kunjung diselesaikan kasus pelanggaran HAM. Saya kasih contoh adalah kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Komnas HAM sudah menyatakan bahwasanya ini adalah pelanggaran HAM berat. Mengapa pelanggaran HAM berat? Karena ada kejahatan kemanusiaan. Pembunuhan secara sistematis. Penembakan yang terjadi di kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 dilakukan secara sistematis, bukan spontanitas. Dan Komnas HAM menyatakan bahwasanya ini adalah tragedi pelanggaran HAM berat. Tapi nyatanya apa? Setelah Komnas HAM menyerahkan dokumen ini kepada kejaksaan dari Kejagur, apa yang dikatakan Kejagur? Menolak bahwasanya tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 adalah pelanggaran HAM berat. Begitu juga kasus Munir, begitu juga kasus Trisakti, begitu juga kasus demonstrasi bulan Agustus lalu. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menjadi satu
korban dari pelanggaran HAM. Pastinya kita harus terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya hak asasi manusia dan bagaimana negara harus menghormati, memenuhi dan melindungi setiap hak asasi manusia. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Namanya pengadilan HAM ad hoc yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Nyatanya sampai sekarang tidak pernah dihadirkan adanya pengadilan HAM ad hoc dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Lalu apa yang bisa kita upayakan? Terus berisik bagi saya untuk menuntut kepada negara, karena saya rasa negara akan takut ketika kita berisik. Mereka akan benar-benar mendengar ketika seluruh masyarakat sudah berisik terkait kasus pelanggaran HAM. Dan Kamisan membuktikan konsistensi untuk menjaga itu. Aksi Kamisan sudah 18 tahun untuk menjaga itu, terus menyuarakan pelanggaran HAM yang akhirnya bukan hanya menyuarakan soal pelanggaran HAM masa lalu, tapi kita terus menyuarakan soal pelanggaran HAM yang terjadi kepada kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja, kawan-kawan mahasiswa, kebebasan sipil dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian. Saya tidak bisa mengharap besar kepada negara untuk menyelesaikan dengan kondisi yang presidennya hari ini adalah terduga pelanggaran HAM, Mas. Kita tahu Prabowo Subianto adalah terduga pelanggar HAM, maka saya tidak optimis negara mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tapi Mas Rakian, ini saya ingin bertanya, apa yang membuat kejaksaan tidak mengakui bahwa tindakan tersebut suatu pelanggaran HAM, di mana pastinya yang kita tahu sendiri bahwa aparat tersebut ada yang yang terduga pelaku pelanggaran HAM. Oke, ini mungkin pertanyaan soal kasus Semanggi 1, Semanggi 2 ya. Ya. Kalau kita ngomongin soal kasusnya Afan, lucunya kita udah berarti udah 1 bulan lebih baru mau dakwaan, kode etik, informasinya simpang siur, tidak pernah diberitakan dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin kasusnya Afan gitu, kalau kita ngomong kasusnya Afan, kemana kasusnya Afan? Hilang kemana kasusnya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Mereka malah terus-terusan untuk mengkambing hitamkan aktivis-aktivis. Tidak lama dari hari ini kawan kita Paul di Jogja ditangkap sebagai provokator. Ada Del Pedro, ada Sam, ada Harik dan lain sebagainya yang dikambing hitamkan sebagai provokator. Padahal janji Prabowo statement pertama saat kerusuhan adalah untuk memberikan tindakan yang seadil-adilnya untuk pembunuh Afan Kurniawan. Tapi nyatanya apa? Masuk ke proses persidangan pun belum. Masih kode etik, muter-muter di kode etik, muter-muter terus di kode etik. Ini cara sebetulnya, ini cara negara untuk agar masyarakat tidak lagi melihat kondisi yang seharusnya diberikan keadilan kepada masyarakat. Itu sama dengan kasus Munir, kasus Semanggi 1, Semanggi 2, kasus Tanjung Priok, kasus pembunuhan Salim Kancil, kasus pembunuhan Pendeta Yeremia, terus kasus 65, kasus pemerkosaan 9798 yang oleh menteri yang dulunya adalah aktivis 98 mau diubah sejarahnya. Lucu, Mas. Ini membuktikan negara selalu abai. Ini selalu abai. Selalu abai dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Mengapa? Kalau pertanyaannya kok mengapa bisanya negaranya selalu abai? Ya karena orang-orang yang terduga melakukan tindak pidana itu, tindak pelanggaran HAM itu, yang melakukan tindak pelanggaran HAM itu adalah orang-orang di balik kekuasaan itu sendiri. Makanya tidak pernah mau untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena terduganya adalah kekuasaan itu sendiri. Oke, ternyata dampak yang diberikan dari pelanggaran ini juga sangat luas ya, dan juga memunculkan luka yang dalam di hati masyarakat. Nah, tentunya kan kita berharap ada hukum yang adil, yang setimpal. Nah,
saya ingin lebih gali lebih dalam ke masyarakat sendiri. Bagaimana sih mekanisme untuk hukum yang idealisnya gitu, yang seharusnya itu diterapkan? Ada nggak sih Mas? Untuk pelanggaran HAM. Ya, Yang pertama yaitu hadirkan pengadilan HAM ad hoc segera. Seret terduga pelaku-pelaku pelanggaran HAM masa lalu sampai pelanggaran HAM hari ini ke meja pengadilan. Buktikan, negara harus membuktikan. Kita sudah punya undang-undangnya kok. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tapi kenapa negara enggan untuk menghadirkan pengadilan HAM ad hoc? Ini yang kita miris ya. Kita miris, Mas Fahmi, melihat kondisi yang seperti ini. Padahal kita selalu mengingat luka-luka keluarga korban. Bu Sumarsih misalkan. Bu Sumarsih adalah salah satu pendiri aksi Kamisan di Jakarta yang sudah bertahan 18 tahun. Dia memulai karena keinginannya, sakitnya dia, lukanya dia ingin mengetahui siapa penembak pembunuh anak saya yang menjadi relawan medis di kasus Semanggi I. Tapi sampai sekarang selama kurang lebih berarti 17 tahun terus berkirim surat kepada negara karena aksinya di depan istana, terus berkirim surat kepada presiden. Apa nyatanya? Tidak pernah ditemukan, Mas. Tidak pernah ditemukan siapa komando penembakan pada kasus Semanggi I. Kasus Munir misalkan, negara enggan untuk mengakui bahwasanya kasus Munir adalah pelanggaran HAM berat. Padahal itu sangat jelas kasus Munir adalah kasus di mana adanya pembunuhan secara sistematis dan struktur. Kita ngelihat selain diracun, ternyata ada telepon antara pilot dengan badan intelijen negara. Kita ngelihat negara berusaha untuk menutup-nutupi dokumen dan sebagainya. Ini kan sudah membuktikan secara jelas sebetulnya. Tinggal kita butuh pengadilan HAM ad hoc. Seret pelaku-pelaku itu ke pengadilan HAM ad hoc. Tapi nggak pernah, Mas, sampai sekarang. Dari masyarakat sendiri kan tadi jelaskan bahwa seperti yang kita tahu tentang pelanggaran HAM udah terjadi di belakangan ini, dan juga medis-medisnya juga terikut oleh tindakan dari aparatnya, Mas. Iya. Nah, menurut Mas tuh itu tidak adanya tindakan penegakan hukum tuh cerminan dari hukum di Indonesia nggak sih? Ya, kita ngelihat artinya hari ini kita, yang tadi saya ngomong bahwa kita hari ini kondisinya adalah darurat pelanggaran HAM, darurat hak asasi manusia. Beberapa kawan-kawan saya yang diculik paksa. Kenapa saya ngomong culik paksa? Karena hukum acara pidananya aja dalam menentukan dia sebagai tersangka, penjemputannya dan lain sebagainya tidak memenuhi standar hukum acara pidana. Maka kita bisa sebut, dan ada beberapa teman-teman yang hilang kabar beberapa jam, tidak ada keluarga yang mengetahui, tidak ada kerabat yang mengetahui. Apakah itu juga merupakan penculikan paksa? Saya rasa iya. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang tadi pertanyaannya hukum di Indonesia tuh kayak lemah. Oh, oke. Cerminan. Yang pertama kita ngelihat demokrasi kita sendiri. Kita ngelihat demokrasi kita sendiri yang hari ini sangat pro terhadap oligarki, pro terhadap elit, tidak pro terhadap masyarakat. Ini menjadi satu pandangan yang jelas bahwasanya kondisi demokrasi hari ini pastinya akan melemahkan sisi hukum, supremasi hukum. Akan melemahkan sisi hukum di negara ini. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh negara? Yang pertama, tidak ada kompromi, koordinasi atau apapun antara lembaga yudikatif
dengan lembaga eksekutif atau legislatif ini. Independensi dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung menjadi peran kunci dalam kegiatan penegakan hukum. Tapi kita ngelihat kondisinya adalah banyak sekali kasus-kasus terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang ini yang ada di dalam konsen penegakan hukum. Kita ngelihatlah skup paling kecil. Pasti berjalannya dari kepolisian, kejaksaan, baru ke pengadilan gitu. Beberapa kali penemuan juga pasti sudah familiar lah. Yang sebetulnya dia merupakan ada tindak pidana, tapi karena ada transaksi di situ, akhirnya tidak jadi dilakukan proses penangkapan, proses penyelidikan dan lain sebagainya. Artinya yang dibenahi bukan hanya struktur di pengadilannya aja, tapi kejaksaan dan kepolisian juga harus melakukan reformasi kejaksaan, reformasi Polri, dan reformasi sistem pengadilan agar keadilan yang diberikan oleh penegakan hukum ini tidak mendeskripsikan masyarakat kecil. Ini yang kondisi yang hari ini terjadi kurang lebih demikian. Lalu peran apa masyarakat dan mahasiswa gitu kan? Peran apa masyarakat dan mahasiswa? Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa rasa-rasanya akan harus terus untuk melakukan gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan edukasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat punya satu kecerdasan politik, pengetahuan politik. Jadi masyarakat tidak mudah untuk dibohongi, masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena dari satu kecerdasan politik itu demokrasi kita akan semakin baik. Kalau kita ngelihat hari ini, ketika kita tidak melakukan tindakan itu, kita akan terus diadu domba, sipil melawan sipil. Kita selalu lupa bahwasanya dalang di balik semua itu adalah orang-orang yang di atas, bukan dari sipil itu sendiri. Ini Mas ngomong-ngomong tentang korupsi nih, korupsi itu apakah termasuk ke pelanggaran HAM? Kan bisa dibilang mengambil hak dari masyarakat kan. Nah, kalau kita ngelihat korupsi apakah pelanggaran hak gitu? Enggak. Kalau korupsi itu adalah tindakan pidana. Karena enggak melanggar hak kemanusiaan, itu adalah kejahatan yang seharusnya sangat tidak dinormalisasi, walaupun angkanya seberapapun itu tidak boleh untuk dinormalisasi. Tapi kalau kejahatan hak asasi manusia atau pelanggaran HAM-nya itu instrumennya adalah ada hak budaya, hak sipil, hak politik, terus hak pekerjaan. Misalkan Mas Fahmi nggak dapat pekerjaan, sudah lulus nggak dapat pekerjaan, udah daftar ke sana kemari nggak dapat pekerjaan, Mas Fahmi stres dan lain sebagainya. Mas Fahmi sudah berusaha untuk memenuhi standar yang diberikan oleh negara, lulus S1 misalkan, tapi tidak juga kunjung mendapatkan pekerjaan. Artinya negara juga melakukan satu tindakan pelanggaran HAM karena tidak berusaha untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak asasi manusia, hak yang harusnya Mas Fahmi bisa mendapatkan pekerjaan. Kurang lebih demikian. Balik lagi nih Mas ke demo bulan Agustus kemarin. Nah, kan demo Agustus kemarin tuh stasiun TV tuh dan kayak live streaming itu diblokir. Nah, itu pengaruhnya apa sih ke masyarakat? Ya, itu cara negara untuk bagaimana mengontrol kondisi sosial agar masyarakat pertama tidak tahu apa yang terjadi. Masyarakat semakin abai terhadap satu kejahatan yang sedang terus dilakukan. Ini sebetulnya cara-cara lama yang dilakukan oleh negara, bagaimana mereka berusaha untuk mengontrol media, untuk menghentikan media terus bersuara. Tapi aku rasa bulan Agustus kemarin masyarakat sudah mulai punya satu kecerdasan karena peran media sosial di situ sangat aktif begitu ya. Media sosial di situ
sangat aktif dalam mengabarkan, terutama media sosial independen itu sangat aktif untuk mengabarkan. Tapi yang menjadi masalah adalah terkadang masyarakat masih mudah terprovokasi. Kasih contoh lah adalah penjarahan. Kita nggak boleh menormalisasi adanya penjarahan, pemukulan sesama masyarakat dan lain sebagainya. Nah, narasi-narasi inilah yang sebetulnya bukan dimulai oleh masyarakat itu sendiri, tapi orang-orang yang memiliki kepentingan memprovokasi melalui media sosial. Pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat apa? Ayo mari kita saling percaya dan saling jaga, dan jangan mudah terprovokasi, karena terkadang provokasi itu bukan hadir dari masyarakat sipil itu sendiri, tapi malah hadir dari elit kekuasaan yang berusaha untuk mengadu domba masyarakat. Poin tentang kepercayaan publik nih Mas, itu kan penting bagi masyarakat. Kalau boleh menindaklanjuti, bagaimana Mas Raikan menilai transparansi aparat dalam menangani kasus ojol ini? Apakah sudah cukup transparan? Saya katakan enggak cukup transparan. Misalkan kamu buka aja informasi, kamu googling gitu ya. Googling kan bisa melihat satu informasi yang up to date. Kasus Afan terbaru, lihat postingan terakhir kapan? Pasti tidak dekat-dekat ini. Karena kasusnya memang lagi muter-muter di sidang etik. Tidak kunjung ke persidangan pidana. Karena sudah jelas ini adalah tindakan pidana, bukan kesalahan etik. Tapi ini adalah tindakan pembunuhan. Nah, yang harus dilakukan oleh Polri apa? Polri tidak boleh menutup-nutupi, melama-lamakan proses penegakan hukum ini. Polri harus siap dengan seluruh konsekuensi hukum yang telah dilakukan oleh oknum kepolisian ini. Jangan berusaha untuk mencari kambing hitam, jangan berusaha untuk menutup-nutupi terkait kejadian ini. Karena kejadian ini akan menjadi satu hal pembelajaran besar untuk negeri ini ketika pihak yang berwenang tidak bermain dan tidak bersekongkol di belakang. Tapi ketika kejadian ini ada pihak yang berusaha untuk bermain dan bersekongkol untuk membersihkan nama institusi, maka yang akan terjadi adalah kita semuanya bisa jadi korban. Menurut Mas nih, Mas Raikan sendiri, media sosial itu digunakan oleh oknum gitu untuk mengadu domba, sepertinya kemarin ya penjarahan gitu. Ya pastinya, ini makanya sebetulnya ya saya nggak menyalahkan teman-teman yang terprovokasi ya, karena kita tahu bagaimana kondisi masyarakat gitu. Mungkin kondisinya sudah sangat marah dengan peran DPR yang tidak pernah terlihat hanya menjelang pemilu, mendekati pemilu peran mereka baru terlihat. Kemarahan dari masalah-masalah yang menumpuk ini yang mungkin akhirnya membuat masyarakat mudah terprovokasi. Kita harus melihat sebab akibatnya. Yang kedua adalah tingkat sumber daya manusia kita. Peran pendidikan ini menjadi satu hal yang penting, bagaimana seharusnya pendidikan mampu untuk mengedukasi para pelajar, para kalangan pendidik ini agar mengetahui mana yang provokasi, mana yang informasi hoax, mana yang benar. Kerja-kerja ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kurang lebih dalam lingkup kecil keluarga. Keluarga harus saling mengingatkan, bukan membatasi. Ketika membatasi, nanti satu sistem demokrasi tidak akan berjalan. Tapi keluarga harus memberikan pengertian mana yang benar dan mana yang salah. Karena dengan kebebasan di media sosial, kita semakin banyak sekali mendapatkan hal-hal yang sifatnya post-truth ya. Kalau kita sebut sekarang adalah kebenaran
kebenaran post-truth itu. Dan kadang pemainnya bukan dari sipil yang berulang kali tadi saya sampaikan. Pemainnya ada dari kalangan-kalangan elit. Gak mungkin masyarakat sipil bisa sewa buzzer, iya kan? Gak mungkin kalangan sipil bisa menyewa banyak orang untuk membuat narasi-narasi tertentu. Pastinya orang yang berduit, orang elit ini, oligarki atau kekuasaan, gitu. Oke. Ya banget ya bahasan dari podcast kali ini. Nah, ngomong media sosial nih, menurut Mas Raikan tuh adanya media sosial itu lebih membantu memperjuangkan keadilan apa menjadi kekeliruan gitu buat masyarakat? Aku rasa hal positif ya kalau kita ngelihat beberapa kasus terakhir. Sebetulnya nggak baik mas, no justice, no viral no justice gitu. Ini kan sebetulnya adalah lontaran ejekan kepada pemerintah yang terus-terusan memberikan keadilan nunggu viral gitu. Harusnya kan keadilan itu datang nggak perlu viral. Tapi generasi kita, generasi Z, milenial dan alpha hari ini cukup cerdas dalam menggunakan media sosial. Bagaimana informasi lebih cepat untuk diketahui oleh orang lain, yang akhirnya membuat tekanan balik untuk pemerintah agar mengambil tindakan. Aku rasa ketika dimanfaatkannya untuk solidaritas, untuk mencari keadilan, itu masih menjadi satu hal yang bagus. Kalau kita ngomong hari ini apa yang perlu kita lakukan adalah kerja-kerja jari gitu. Kerja-kerja kalian, kan media sosial sekarang sudah gampang untuk mereplay sesuatu yang berbau solidaritas dan lain sebagainya. Nah, kerja-kerja jari ini harus tetap konsisten dilakukan oleh generasi kita agar masyarakat semakin teredukasi apa yang menjadi kebenaran dan apa yang bukan menjadi kebenaran itu sendiri. Oke, dari penjelasan dari Mas Rakian, saya tahu bahwa suatu tindakan pelanggaran HAM itu tidak perlu adanya justify melalui media sosial, Mas. Lalu semua poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rakian penting banget untuk kita sikapi oleh kita semua teman-teman sebagai mungkin penutup obrolan kita yang sangat berharga ini. Ada pesan penting nggak Mas dari Mas Rakian sendiri untuk pembelajaran bagi kita semua? Oke. Pesan pentingnya yang pertama, stop untuk tidak menormalisasi setiap tindakan pelanggaran HAM atau kejahatan hak asasi manusia. Kita harus memberikan sepenuhnya ruang hak asasi manusia kepada masyarakat dan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau berpesan kalian sehat-sehat lah. Waras-waras di mana kondisi negara hari ini semakin tidak baik-baik saja. Pastinya teman-teman kalau scroll Twitter, lalu Instagram, TikTok, YouTube, adanya informasi-informasi keracunan MBG, terus kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Aku minta teman-teman tetap waras sekaligus melakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja literasi. Mudahnya apa kerja politik? Kalian reply satu hal kebenaran, kalian reply satu tindakan tidak keadilan yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Nah, ini yang harus terus digenjot. Dan pesan untuk teman-teman mahasiswa begitu ya. Teman-teman mahasiswa, saya rasa adalah perbanyak lagi ruang-ruang literasi, baik itu diskusi, membaca, menonton dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian terprovokasi untuk menghindari hal-hal itu, karena terkadang kebodohan itu dirawat oleh kekuasaan. Karena dengan kebodohan kita semakin bisa untuk dikendalikan dan ditipu daya. Dan terakhir adalah soal ketakutan. Penangkapan aktivis-aktivis hari ini adalah mekanisme untuk memberikan ketakutan kepada
masyarakat, kepada kaum muda, kepada mahasiswa, kepada pelajar. Bahwasanya penangkapan itu tidak benar. Mereka tidak melakukan tindakan yang dituduhkan. Ini hanyalah skenario untuk memberikan ketakutan-ketakutan. Karena Mas Fahmi, semakin kamu takut, semakin kamu akan mudah dikontrol oleh kekuasaan. Kalau saya tanya ke Mas Fahmi, Mas Fahmi kadang melakukan satu ibadah karena takut masuk neraka atau apa? Takut. Pasti takut kan? Pasti takut. Pasti takut. Semua orang pasti takut, itu normalisasi. Walaupun kita melakukan ibadah karena yaitu rukun agama kita masing-masing, rukun agama kita masing-masing. Tapi dengan ketakutanlah itu, akhirnya Mas Fahmi tulus untuk melakukan ibadah Mas Fahmi. Begitu juga kekuasaan menggunakan metode yang sama. Semakin masyarakat takut, maka semakin masyarakat bisa dikendalikan. Maka dari itu mari berani terus berbicara, berani berisik walau hanya melalui media sosial. Gitu Mas Fahmi. Oke, makasih banyak lagi ke Mas Rekan. Jadi kita jangan takut, terus juga kita harus menyuarakan aspirasi kita di media sosial sekalipun ya Mas. Terus banyak juga pelajaran yang bisa kita petik dari podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman mendengar, terima kasih banyak yang udah mendengarkan podcast DLM Unsud 2025. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notif loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa ke episode berikutnya.